Kebakaran melanda lantai 2 gedung cyber di Jalan Kuningan Barat, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis siang. Para pekerja yang panik berhamburan menyelamatkan diri. Kebakaran diduga terjadi di lantai 2 gedung yang Teman-teman tentu dijadikan masih ingat dong ruang kejadian server. beberapa tahun lalu terkait insiden kebakaran yang menimpa gedung cyber Kuningan yang ada di Jakarta. Dan teman-teman nggak asing kan bahwa gedung cyber merupakan lokasi penyimpanan data center milik perusahaan-perusahaan besar dan ternama yang ada di Indonesia. Coba bayangin, gimana ceritanya kalau misalkan semua server yang ada di dalamnya juga ikut hangus terbakar? Gak kebayangkan berapa kerugian harus ditanggung oleh satu perusahaan. Kehilangan data atau aplikasi yang udah dibikin adalah hal terburuk yang pasti setiap orang ingin menghindarinya. Apalagi bagi perusahaan besar yang data-datanya hilang, nggak bisa dibayangin nih, pasti rugi banget. Nah, kehilangan data ini bisa terjadi karena adanya bencana alam, virus malware, bahkan karena manusia itu sendiri. Dan menurut World Backup Day mencatat kalau sekitar 30% perusahaan di dunia nggak melakukan backup data secara rutin. Tentu saja hal ini sangat berisiko. Bersama saya Gilang Isma Ramadan, dengan kalian menonton video ini, kalian dapat mengetahui teknologi yang bisa mencegah itu semua. Lalu, apa saja sih strategi dan solusi serta implementasi yang harus dilakukan perusahaan dalam pemulihan bencana? Apa jadinya kalau tiba-tiba data perusahaan hilang atau hancur ya? Gawat banget pastinya. Tapi dengan adanya teknologi Disaster Recovery Center atau DRC, kekhawatiran tadi dapat diatasi. DRC ini adalah sistem yang dirancang untuk memulihkan data dan juga aplikasi yang rusak, hilang, atau terhapus akibat bencana alam atau gangguan teknis lain. Sistem pada DRC ini terdiri dari beberapa server yang saling terhubung dengan internet serta memiliki kemampuan penyimpanan data dan aplikasi secara kontinu. Secara implementasi, DRC ini tergantung dengan kebutuhan perusahaan atau instansi yang akan menggunakannya. Paling umum caranya adalah menyimpan salinan data dan juga aplikasi di server DRC yang lokasinya berbeda dengan server utama. Dengan begitu, jika terjadi bencana atau gangguan teknis, server DRC akan langsung mengambil alih dan memulihkan data serta aplikasi yang rusak. Selain cara tadi, ada cara lain yang disebut dengan Disaster Recovery as a Service atau DRRS. DRRS ini adalah layanan yang bisa digunakan oleh perusahaan atau instansi tanpa harus memiliki server sendiri. Hanya dengan menyewa layanan DRC, perusahaan atau instansi tidak perlu bingung untuk mengurus segala kebutuhan DRC secara langsung. Tanpa ada DRC ini, masa depan perusahaan atau instansi jika terjadi bencana akan sulit dicegah. Adapun kelebihan dari Disaster Recovery as a Service atau DRRS itu sendiri. 1. Mengingat DRRS adalah solusi berbasis cloud, kita akan dapat mengakses sistem kita dari lokasi manapun yang memiliki koneksi internet. Jika bencana alam membuat kantor kita tidak dapat digunakan, kita masih bisa berbisnis dari lokasi lain. 2. Semakin lama waktu yang dibutuhkan bisnis kita untuk pulih setelah bencana, semakin banyak uang yang akan hilang dari bisnis kita. Sementara solusi internal dapat menyebabkan waktu pemulihan yang berlarut-larut. Solusi DRRS biasanya akan membuat kita kembali berbisnis dengan cepat, seringkali dalam beberapa menit saja atau kurang. 3. Salah satu biaya besar dari rencana pemulihan data adalah yang terkait dengan perlindungan data untuk perangkat keras. Saat kita beralih ke solusi DRRS, penyedia layanan akan bertanggung jawab atas perlindungan data terkait perangkat keras. 4. Program pemulihan bencana internal bisa dibilang sangat mahal, terutama karena biaya pemeliharaan dan dukungan teknologi infrastruktur yang berulang. Meskipun DRRS memiliki investasi, bisnis kita akan mengurangi biaya dalam jangka panjang. Penyedia layanan terkemuka biasanya akan memiliki pengalaman yang lebih dalam mengelola keamanan data dan perencanaan pemulihan bencana daripada tim internal kita. Sebagian karena ini adalah inti dari apa yang mereka lakukan. Ketika masalah terjadi, penyedia terbaik akan dapat menanganinya dengan cepat dan efisien. Penting untuk memilih penyedia layanan yang dapat memberikan keamanan data yang komprehensif bagi bisnis kita.
Menyambut kebutuhan ini, maka para penyedia di RRS terbaik memastikan bahwa pusat data mereka aman dengan fitur-fitur canggih, mulai dari kamera CCTV hingga pagar elektronik, ID pribadi, dan pintu berkode keamanan demi menjamin keselamatan penggunanya. Menggunakan di RRS tidak berarti bisnis kita akan kehilangan kendali atas lingkungan IT kita. Tim internal kita tetap dapat mengelola penyimpanan data, menjalankan laporan, dan memulihkan data yang hilang sendiri. Ketika tim IT internal kita ditugaskan untuk pemeliharaan, pengujian, dan dukungan IT yang terkait dengan perencanaan pemulihan bencana, mereka tidak memiliki waktu untuk fokus pada kebutuhan penting lainnya. Oleh karenanya, di RRS menyederhanakan manajemen IT dan membebaskan staf kita untuk melakukan yang terbaik. Dengan solusi internal, kita pasti akan memiliki ruang penyimpanan yang tidak kita gunakan. Dengan solusi di RRS berbasis cloud, kita hanya membayar untuk apa yang sebenarnya kita gunakan. Jika kebutuhan kita meningkat dari waktu ke waktu, kita dapat meningkatkan layanan secara efisien dan cepat. Dalam hal perencanaan pemulihan bencana, kita tidak dapat menunda implementasi. Dengan DRRS, kita tidak perlu menunggu berbulan-bulan saat instalasi perangkat keras sedang berlangsung dan sedang diuji. Tapi kalau menggunakan layanan DRC ini, selain data kamu aman, perusahaan atau instansi kamu juga akan mendapatkan berbagai manfaat lainnya. Pertama, dapat memastikan keberlangsungan bisnis agar tetap beroperasi. Hal ini penting banget karena bencana alam yang nggak bisa diprediksi. Jadi dengan menggunakan DRC, operasional perusahaan akan tetap berjalan. Kedua, layanan DRC dapat mencegah kehilangan data yang sangat krusial. Seperti yang sudah disebut sebelumnya, cara kerja DRC adalah membuat salinan data atau aplikasi ke server DRC. Dengan begitu, data dan aplikasi yang penting akan aman terselamatkan. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan keamanan data karena data dan aplikasi perusahaan kamu disimpan di server yang berbeda dari server utama. Maka, apabila terjadi serangan hacker atau virus, salinan data lainnya akan tetap aman dari risiko bahaya. Keempat, dapat meringankan beban IT. Karena DRC mampu mengelola dan menyimpan data serta aplikasi perusahaan kamu, sehingga perusahaan bisa fokus pada kegiatan utama lainnya tanpa memikirkan hal teknis terkait data dan aplikasi. Terakhir, DRC dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, baik untuk mengelola maupun untuk biaya maintenance operasi. Dengan begitu, perusahaan atau instansi dapat meningkatkan produktivitas dengan baik. Disaster Recovery Center yang sangat penting untuk mencegah kehilangan data atau aplikasi perusahaan maupun instansi kita sangat disarankan untuk menggunakan DRC saat ini karena bencana alam dan gangguan teknis sulit diprediksi. Pengertian lebih lanjut dari disaster recovery adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk memulihkan operasi bisnis setelah terjadi bencana atau gangguan yang signifikan. Tujuan dari disaster recovery adalah untuk mengurangi dampak negatif pada bisnis dan memastikan kelangsungan operasional secara efektif. Disaster recovery termasuk dalam rencana bisnis yang bertujuan untuk meminimalkan waktu pemulihan bisnis dari kerugian finansial akibat bencana atau insiden yang tidak terduga. Rencana disaster recovery meliputi berbagai aspek termasuk pemulihan sistem dan data, pengalihan sementara ke pusat data lain, dan strategi untuk memastikan bahwa bisnis dapat terus beroperasi dalam kondisi yang sulit. Lalu, bagaimana cara disaster recovery bekerja? Duplikasi data. Data penting perusahaan harus diduplikasikan untuk memastikan bahwa tidak hanya tersimpan di satu lokasi. Dalam situasi ketika terjadi kerusakan pada pusat data atau pusat data center, data penting masih tersedia di lokasi cadangan. Semua data yang tersimpan di pusat data utama atau primary site akan disalin dan disimpan di pusat data cadangan secondary site. Data dapat disimpan dalam dua cara, yaitu dengan virtual atau cloud dan dengan menggunakan tempat fisik. Mengaktifkan secondary site. Ketika bencana terjadi dan mengakibatkan kerusakan pada primary site, maka secondary site akan diaktifkan secara otomatis.
Meskipun operasional perusahaan terhenti di primary site, tetapi hal ini hanya berlangsung dalam jangka waktu singkat. Secondary site akan diaktifkan secara cepat agar operasional perusahaan dapat kembali berjalan. Meskipun kondisinya masih belum stabil, tidaknya aktivitas penting yang harus dilakukan dapat dilanjutkan seperti biasa. Membangun ulang primary site. Setelah secondary site mulai diaktifkan, primary site akan dibangun kembali dengan menggunakan infrastruktur yang baru. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa primary site dapat kembali digunakan setelah bencana berakhir. Selama masa pemulihan, data yang disimpan di secondary site akan disalin kembali ke primary site agar aktivitas kerja dapat dilanjutkan seperti biasa dan tidak terjadi perubahan yang signifikan. Pergantian data center. Setelah primary site selesai dibangun, aktivitas perusahaan dapat kembali dilakukan di tempat asalnya. Namun sebelum itu, penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang menggunakan data dari secondary site terhenti sementara. Setelah tahap sebelumnya selesai, barulah dapat dilaksanakan proses pengalihan seluruh operasional perusahaan dari secondary site ke primary site. Dengan demikian, perusahaan dapat kembali beroperasi secara normal seperti sebelumnya. Nah, barusan kan tadi kita sudah membahas bagaimana cara perusahaan untuk memulihkan data center mereka setelah terjadi bencana. Kali ini kita akan bahas bagaimana implementasi perusahaan untuk melindungi file data mereka menggunakan cloud backup. Kenapa harus menggunakan cloud backup? Cloud backup untuk bisnis bekerja dengan menyalin dan menyimpan file server kita ke server di lokasi fisik yang berbeda. Kita dapat mencadangkan beberapa atau semua file server, tergantung pada preferensinya. Pelanggan biasanya mencadangkan dan memulihkan data dan aplikasi mereka menggunakan browser web atau panel kontrol penyedia layanan. Pencadangan server cloud saat ini menjadi kebutuhan bagi banyak organisasi karena mereka menyimpan sebagian besar atau semua data dan aplikasi penting bisnis mereka di server cloud. Lebih jelasnya, berikut ada alasan kenapa harus menggunakan cloud backup. Cloud backup dapat melindungi data dan aplikasi. Menyimpan satu file pada satu lokasi terlalu berbahaya. Jika lokasi itu dapat serangan fatal, maka dia akan hangus dan kita tidak memiliki salinan lagi. Cobalah simpan di dua atau beberapa lokasi backup file tersebut di penyimpanan cloud yang pilihan kita. Data dapat dipulihkan dengan cepat. Data yang didukung oleh server cloud dapat dipulihkan dengan cepat, sehingga perusahaan dapat dengan cepat mendapatkan akses file yang diinginkan. Jenis disaster recovery yang andal. Bencana itu ada dua, bencana alam dan bencana yang dibuat oleh manusia. Kita tidak tahu kapan dia datang, tapi suatu hari pasti akan datang. Banyak perusahaan mempercayakan cara ini untuk mengatasi bencana yang datang tiba-tiba tersebut. Layanan pencadangan cloud memang sudah sangat dipercaya dan diandalkan sebesar itu oleh para penggunanya. Penyimpanan yang fleksibel. Jenis penyimpanan cloud sangat berbeda dengan kerja pencadangan tradisional di mana data disimpan secara lokal pada hard drive atau tape dengan kapasitas terbatas. Pencadangan berbasis cloud lebih fleksibel, penyimpanan luas, aksesnya mudah, cepat, juga dapat ditingkatkan atau diturunkan sesuai kebutuhan. Bisa kita simpulkan bahwa penggunaan disaster recovery yang efektif sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga kelancaran bisnis mereka. Perusahaan harus menetapkan tujuan disaster recovery yang jelas, mengimplementasikan redundansi pada sistem data, mencoba uji coba rencana disaster recovery secara rutin, menggunakan teknologi yang tepat, serta meningkatkan keamanan dan keandalan sistem. Selain itu, perusahaan juga dapat mempertimbangkan cloud disaster recovery, melakukan audit dan pembaruan rencana disaster recovery secara berkala, serta menjalin kerjasama dengan vendor pemulihan bencana. Dengan menerapkan strategi tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka selalu siap dalam menghadapi kemungkinan risiko bencana di masa depan. Cukup di sini penjelasan kali ini. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian tengah semester dengan Bapak Sanjaya Indra Setiawan dan juga Bapak Andrianto selaku dosen mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi di Universitas Pancasakti Bekasi.
Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan atau kekeliruan saya dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.